Hai Sobat Pintar semuanya, apa kabar kalian hari ini? Baik? Kali ini kita akan belajar tentang articles. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih. Apakah yang dimaksud dengan artikel? Artikel adalah kata kecil yang sering digunakan di awal kata benda atau frasa nomina. Contoh, a book, an apple, the car. Jenis-jenis artikel ada definite atau the, di mana dia sifatnya adalah spesifik, sudah diketahui oleh pembicara dan si pendengar, sudah diterangkan sebelumnya, digunakan pada semua kata benda, bisa diartikan dengan itu, tersebut, yang kadang-kala juga tidak ada artinya. Yang kedua ada indefinite atau a dan an, dia bersifat tidak tentu atau tidak spesifik, belum diterangkan sebelumnya, digunakan pada kata benda tunggal, jadi bendanya harus satu dan bisa dihitung. Bisa berarti sebuah, seorang, sesuatu, atau kadang juga tidak diartikan. Kita bahas yang pertama, the atau definite, digunakan pada hal yang spesifik, sudah pernah dijelaskan sebelumnya, meliputi person atau orang, thing atau benda, idea atau ide atau sesuatu yang abstrak. Contoh, untuk person, there is a new student in my class. The student is sitting with Andy. Ada satu siswa baru di kelasku. Siswa itu duduk dengan Andy. Jadi the student, siswa. Siswa yang mana? Siswa yang sudah dijelaskan di depan, yaitu siswa baru yang ada di kelasku. Kemudian yang kedua, contoh untuk thing. The moon is beautiful. Walaupun the moon ini tidak dijelaskan sebelumnya, tapi ini sudah spesifik bulan yang mana. Karena hampir semua orang itu tahu ya bulan ya. Jadi bulannya indah gitu ya. And then, idea, the honesty of witness is necessary. Jadi kejujuran dari saksi itu perlu ya. Kemudian kalau hanya honesty saja itu tidak spesifik. Tapi ini memakai the karena apa? Karena ada witness, ada kejujuran saksi. Begitu ya. And then, the digunakan pada benda yang dapat dihitung atau countable noun dan tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Jadi ini digunakan untuk semua benda, baik yang dapat dihitung maupun yang tidak dapat dihitung ya. For example, untuk yang bisa dihitung, book, buku, bag, tas, table, meja, lamp, lampu, mouse, laptop. Contoh, the book that I borrowed is interesting. Buku yang aku pinjam menarik. Jadi buku yang mana? Dijelaskan buku yang aku pinjam. The book. And then untuk yang uncountable, untuk yang tidak bisa dihitung, contohnya water, air, oil, minyak, sand, pasir, money, uang, dan bread. For example, the oil that I bought this afternoon is expensive. Jadi minyak yang aku beli siang ini mahal. Jadi minyak yang mana? Sudah dijelaskan adalah minyak yang aku beli siang ini. And then, the memiliki dua cara pengucapan. Yang pertama adalah dibaca the apabila dia diikuti konsonan. For example, the book, the bag, the lamp, the rack. Jadi itu semuanya diawali dengan konsonan. Yang kedua, bisa dibaca dengan the apabila diikuti vokal atau a, i, u, e, o. For example, the hour. Jadi meskipun itu h tapi kan bersuara a, makanya memakai the ya. The hour, the apple, the umbrella, the earth. Karena diikuti oleh vokal, bersuara vokal ya. And then a atau an atau indefinite digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah dijelaskan sebelumnya, meliputi person atau orang, thing atau benda, dan juga idea atau sesuatu yang abstrak. Digunakan pada kata benda tunggal dan bisa dihitung, singular countable noun. Jadi untuk a atau an ini digunakan untuk benda itu yang jumlahnya satu dan bisa dihitung. Perbedaannya kalau yang tadi kan bisa untuk yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung, kalau a dan an itu untuk benda satu yang bisa dihitung. Contoh, a doctor, an orange, a kind girl. And then,
digunakan pada kata benda yang diawali dengan huruf bersuara konsonan. For example, a book, a dog, a table, a car. Itu semuanya bersuara konsonan ya. And then, an digunakan pada kata benda yang diawali huruf bersuara vokal, a, i, u, e, o. Contoh, an egg, an axe, an onion, an umbrella. Contoh yang lain, an apple. Jadi itu diawali dengan e ya. A book. Kenapa e? Karena diawali dengan suara konsonan. An hour. Ini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, tulisannya memang h tapi dia bersuara a. Makanya memakai an. Nah, ini yang berbeda dengan tadi, umbrella itu kan an umbrella. Tetapi di sini sama-sama diikuti u, tetapi ini memakai e. Kenapa? Karena ini dibaca a university. Jadi dia dibaca konsonan, walaupun secara tertulis dia adalah u ya. And then yang terakhir kita bahas adalah zero definite. Jadi tidak ada an, dan the pada suatu kata benda atau noun seperti nama bahasa, negara, olahraga, dan nama orang. Contoh, do you like badminton? Jadi tidak perlu an, atau the. Jadi bukan do you like a badminton? Do you like the badminton? Bukan begitu ya. And then the other example, can you speak English? Jadi tidak perlu can you speak an English atau can you speak the English? Oke, Sobat Pintar, terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran dari kami. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih banyak. See you.